Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima wassalatu wassalamu ala nabiyil karim nabiyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ayo ikhwahul mustami'in wal mustami'at pendengar Radio Hidayah 103.4 FM di Kota Pekanbaru dan sekitarnya atau yang mendengarkan melalui streaming kami www.radiohidayah.com dimanapun Anda berada. Kami sapa juga al-musyahidin wal musyahidah pemirsa yang menyimak siaran ini melalui beberapa media sosial kami seperti Facebook, Instagram, YouTube, live dari studio Radio Hidayah FM, kajian rutin kita bersama guru kita Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala yang akan melanjutkan pembahasan fikih yang bermazhab Syafi'iyah, yaitu kitab Al-Ghayah wa Taqrib atau yang masyhur kita kenal dengan Matan Abi Syuja. Dan pertemuan yang terakhir tentang pakaian adalah pertemuan terakhir untuk bab sholat, dan ini bab yang baru dari pembahasan fikih ini, yaitu fikih tentang janaiz atau hukum-hukum seputar pelaksanaan fardu kifayah pada mayat dan yang berkaitan dengannya. Kini kita akan masuki bab baru ini. Sebelum kita dengarkan pembahasannya, kita buka dulu dengan sapaan hangat ya kepada guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya Ustazana? Alhamdulillah bi khair. Hayakumullah wa barakallahu fi. Nah, muwafiqa barakallah ya Ustazana wa barakallahu fikum. Ayyuhal ikhwah al-mustami'in wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidah. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, di edisi hari ini Selasa 14 Rajab 1446 Hijriah atau Selasa tanggal 14 Januari 2025. Kita awali dengan bab yang baru, yaitu hukum-hukum seputar jenazah atau babun janaiz. Dari studio kami mengucapkan selamat menimba ilmu syar'i dan langsung saja kepada Ustaz kita persilakan. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits fa aslih lana sya'nana kullah wala takilna ila anfusina tarfata ain. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar dimanapun antum dan antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpah nikmat karunia anugerah yang telah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Matan Abi Syuja, Matan Al-Ghayah wa Taqrib, sebuah kitab fikih bermadzhab Asy-Syafi'i yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala, yang lebih dikenal dengan Al-Qadi Abu Syuja. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab yang baru, materi yang baru tentang masalah jenazah, ya, penyelenggaraan dan pengurusan jenazah. Ini merupakan bab yang ketiga di dalam kitab beliau ini. Yang pertama yang kita belajar tentang masalah at-taharah, kemudian yang kedua tentang masalah as-salah, dan ini adalah yang ketiga tentang masalah al-janaiz atau hukum terkait penyelenggaraan jenazah. Di sini
beliau rahimahullah mengatakan, babun ma yalzamu fil mayyit, bab tentang perkara-perkara yang harus pada mayat. Faslun, pembahasannya yang lebih spesifiknya adalah tentang masalah hukukul mayyit, hak-haknya mayat. Ya, berarti kalau kita bincang tentang masalah haknya mayat, berarti kewajiban-kewajiban bagi kita orang hidup kepada mayat. Ya. Di sini sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kita mengetahui bahwasanya kematian merupakan rahasia daripada rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah zat yang Maha tahu kapan seseorang akan meninggalkan dunia yang fana ini. Ya, jadi sebenarnya kita hanya menunggu giliran untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dalam surah Luqman ayat yang terakhir ayat 30 ayat 34, di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah, sesungguhnya hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala ilmu tentang hari kiamat. Wa yunazzilul ghaitha, dan Allah lah Subhanahu wa taala zat yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan zat yang mengetahui apa yang ada dalam rahim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu gada, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan wafat. Innallaha 'indahu innallaha 'alimun khabir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ya, nah ini merupakan rahasia-rahasia daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang pasti kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Ya, cuma kita tidak tahu kapan itu dan di mana kita akan wafat. Di dalam Al-Qur'an dalam surah Ali Imran ayat 185, dan juga ini ayat ada dalam surat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya kalian akan dipenuhi dengan dibalasi pahala-pahala kalian pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, barang siapa yang diselamatkan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, sungguh dia telah beruntung. Ini merupakan keberhasilan, kesuksesan yang paling besar ketika seseorang diselamatkan daripada neraka dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia melainkan permainan yang menipu. Ya, ini sesuatu yang pasti ya tentang masalah ini, bahwasanya kita akan meninggalkan dunia yang fana ini, dan ini merupakan termasuk di antara rahasia daripada rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam agama yang sangat sempurna, yang mana bukan hanya mengatur muamalah ya sesama manusia ketika mereka masih hidup, tetapi Islam ini juga mengurus tentang masalah jenazah. Ya, mulai daripada seseorang dipastikan telah meninggal
sampai nanti dia diantarakan ke kuburnya. Semuanya diterangkan dengan jelas dan transparan di dalam Islam. Disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis beliau, bahkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang langsung mempraktekkannya kepada para sahabat. Bagaimana cara mengurus jenazah. Namun kalau kita perhatikan secara ringkas, ya, kitab yang kita baca ini adalah kitab yang merupakan kitab yang ringkas, ya, karena memang tujuannya adalah untuk meringkas. Oleh karenanya di dalam kitab ini beliau rahimahullah Al-Qadi Abu Syuja tidak menyebutkan beberapa hal yang terkait tentang masalah itu, tentang masalah orang yang sakit, kemudian juga orang yang ihtidar, ya, orang yang sudah jelas pada dia tanda-tanda kematian, ya, itu tidak dibahas, ya, di dalam kitab yang singkat ini. Ya, kita berharap setelah kita mempelajarinya, minimal kita bisa menyelenggarakan pengurusan jenazah sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam versi mazhabnya Asy-Syafi'i. Baik, di sini seperti yang kita baca tadi, beliau akan memulai pembahasan tentang masalah ma yalzam fil mayyiti, apa yang wajib untuk kita lakukan bagi orang yang meninggal. Maka bentuknya adalah hukukul mayyit, hak-haknya orang yang telah meninggal. Berarti hak ini adalah kewajiban kepada kita yang masih hidup. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan ada di antara saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia. Di sini beliau mengatakan wa yalzamu fil mayyiti arba'atu asya. Ya. Kewajiban terhadap mayat itu ada 4 macam. Yang pertama adalah ghusluhu, ini memandikannya, wa takfinuhu, ya, ini mengkafankannya, wassalatu alaihi, menyolatkannya, wadafnuhu, dan menguburkannya. Ini adalah 4 haknya mayat. Ini 4 adalah kewajiban orang yang hidup kepada mayat. Yang pertama, dia harus memandikannya. Yang kedua, dia harus mengkafankannya. Yang ketiga, dia harus menyolatkannya. Yang keempat, dia harus menguburkannya. Kemudian para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang 4 ini mulai daripada memandikan, kemudian mengkafankan, kemudian menyolatkan dan menguburkan adalah kewajiban-kewajiban orang yang hidup kepada yang telah meninggal. Dan ulama mazhab yang 4 terutama daripada Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumullah, mereka sepakat mengatakan bahwasanya hukumnya, hukum memandikan, mengkafankan, kemudian menyolatkan dan menguburkan adalah fardu kifayah. Ya. Ini seperti yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, salah seorang imam bermadzhab Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan di sini beliau mengutip tentang masalah salat, ya, tetapi sebenarnya umum kepada 4 perkara ini. Di sini beliau mengatakan as-salatu 'alal mayyit fardu kifayah bila khilaf indana wa huwa ijma'. Bahwasanya menyolatkan jenazah adalah fardu kifayah dan ini tidak ada khilaf di antara kita dan ini merupakan ijma'. Ya, tidak ada khilaf menunjukkan bahwasanya ini merupakan kesepakatan para ulama tentang masalah ini. Ya, fardu kifayah yang seperti kita ketahui, apabila dikerjakan oleh sebahagian, maka gugur kewajiban bagi sebahagian yang lainnya. Jadi kalau seandainya jenazah ini atau mayat ini sudah diselenggarakan oleh sebagian kaum muslimin, walaupun sebagian itu adalah 1 orang saja di tempat itu, maka apa yang telah dia lakukan menggugurkan kewajiban bagi yang lainnya. Ya, itu maksudnya fardu kifayah, yang mana kewajibannya tidak kepada individu, tetapi kepada mayoritas kaum muslimin yang ada di situ. Ya, oleh karenanya sudah sepantasnya untuk kita mengetahui bagaimana cara menyelenggarakan jenazah ini daripada
pertama kali memandikannya, kemudian mengkafankannya, menyolatkannya, dan juga mengantarkannya ke kuburnya. Ya. Itu dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu'. Ya, di sini ketika beliau mengatakan bila khilaf indana, ini merupakan sesuatu yang tidak dipersisihkan dalam mazhab kami, yaitu mazhab Asy-Syafi'i. Dan ini juga merupakan kesepakatan daripada ulama-ulama mazhab yang lainnya. Di sini kalau kita perhatikan ada beberapa hadis ya terkait tentang masalah ini yang menunjukkan bahwasanya 4 ini adalah perkara yang diwajibkan. Ya. Terkait tentang masalah memandikan dan mengkafaninya, ini berdasarkan kepada hadis daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya tentang seorang yang sedang ihram kemudian meninggal dunia. Jadi ada seseorang yang sudah meninggal, dia dalam keadaan ihram. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ighsiluhu bima'in wasidir, wa kaffinuhu fi thawbaini." Ini hadis muttafaqun alaih. Ighsiluhu, mandikanlah ia dengan air dan sidir, ini sejenis daun. Wa kaffinuhu fi thawbaini, dan kafankanlah ia dengan 2 helai kain. Nah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan irsiluhu kemudian wa kaffinu, ini menunjukkan bahwasanya wajib untuk memandikan dan mengkafankan jenazah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai fiil berbentuk amar, perintah. Ya, kaidahnya apa saja yang kita dapatkan perintah berbentuk perintah, apakah dalam Al-Quran atau Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hukumnya adalah wajib. Selama tidak ada hal yang akan memalingkan makna daripada makna itu. Jadi ketika Nabi mengatakan irsiluhu bima'in wasidir, kemudian wakaffinuhu fi thawbaini, menunjukkan bahwasanya hukum memandikan jenazah dan juga mengkafankannya itu merupakan fardu kifayah. Ya. Baik, kemudian tentang masalah menyolatkannya, di dalam hadis daripada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Salamah bin Aqwa radhiyallahu an. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, utiya bi janazatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan jenazah kepada beliau. Liyusalla 'alaiha, untuk disolati. Ya, jadi dibawa jenazah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disolatkan. Faqala, maka hal yang pertama kali Nabi tanyakan adalah hal 'alaihi min dain, apakah orang yang sudah meninggal ini punya hutang, hal alaihi min dain? Qalu la. Mereka mengatakan tidak. Fasalla alaihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolatkannya. Thumma utiya bi janazatin ukhra. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan dengan jenazah yang lain. Ya, dengan jenazah yang lain. Faqala, maka Nabi kembali menanyakan, hal alaihi min dain, apakah dia punya hutang? Qalu na'am, iya, kata para sahabat. Qala, maka Nabi mengatakan, sallu ala sahibikum. Nabi mengatakan, salatkanlah teman kalian ini. Ya, sallu ala sahibikum. Ya, Nabi mengatakan kepada orang-orang yang ada, salatkan. Ya. Qala Abu Qatadah, maka Abu Qatadah mengatakan, alayya dainuhu ya Rasulullah, saya yang akan menanggung hutangnya wahai Rasulullah. Saya yang akan menjamin hutangnya. Saya akan menjamin untuk membayarkan hutangnya. Maka disebutkan oleh Salamah bin Aqwa radhiyallahu an fa shalla alaih. Baru Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolatkan mayat ini. Kalau kita perhatikan para pemirsa pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sallu ala sahibikum, menunjukkan bahwasanya menyolatkan jenazah hukumnya fardu kifayah.
Ini poin yang pertama yang sesuai dengan apa yang dibahas gitu. Karena kita membahas tentang hukum yang 4 ini, memandikan, mengkafankan, menyolatkan dan menguburkan. Ya. Nah, dalilnya adalah untuk menyolatkan, tentang wajibnya menyolatkan, dan itu adalah fardu kifayah. Ketika Nabi mengatakan kepada para sahabat yang lainnya, "Shallu ala sahibikum", salatkanlah. Ini menunjukkan bahwasanya perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat untuk menyolatkan. Berarti ini adalah fardu kifayah. Kemudian yang kedua, di sini juga kita dapatkan bagaimana dahsyatnya hutang. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam enggan untuk menyolatkan orang yang masih punya hutang. Kalaulah seandainya perkara ini bukan perkara yang besar, maka Nabi tidak akan sampai seperti itu. Ya, ini perkara yang besar ketika seseorang memiliki hutang kepada saudaranya, yang mana ketika dia meninggal belum dilunasi hutangnya. Di dalam Islam, hutang itu harus dilunasi. Bahkan ketika seseorang meninggal, dia masih punya hutang, sebelum hartanya dibagikan kepada ahli warisnya, hutangnya dibayarkan dulu. Ya, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saking dahsyatnya, beliau tidak mau menyolatkan orang yang masih punya hutang. Nah, ketika Abu Qatadah mengatakan saya yang menyamin untuk membayarkan hutangnya, baru Nabi menyolatkannya. Ini perkara yang besar. Ya, agar kita senantiasa berhati-hati tentang masalah ini. Ya, berhutang itu merupakan sesuatu yang mubah sebenarnya. Ya, sesuatu yang mubah, diperbolehkan. Ya, tapi kalau seandainya kita bisa menghindarinya, maka itu lebih baik. Ya, itu lebih baik. Artinya jangan menjadikan berhutang itu menjadi sebuah kebiasaan kepada kita. Kalau kita tidak lagi butuh kepada sesuatu, maka jangan berhutang. Ya, kebanyakan kalau kita perhatikan zaman sekarang ini, seseorang untuk menjaga gaya hidupnya dan hal-hal yang berkaitan dengannya, dia berhutang, bahkan dia menjadikan itu sebagai kebiasaannya. Yang mirisnya dan parahnya, dia berhutang kepada saudaranya dengan cara yang mudah, tetapi ketika ditagih, dia justru malah tidak mau membayarkannya, padahal dia sudah mampu untuk membayarnya. Nah, kepada orang-orang yang seperti itu, walaupun dia selamat daripada orang-orang di dunia ketika dia meninggal, tapi dia tidak akan selamat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka selesaikan masalah-masalah itu di dunia. Ya, walaupun hanya mungkin kita anggap jumlahnya tidak besar. Tapi ini kita tanamkan kepada anak-anak, jangan mereka bermudah-mudah untuk berhutang. Karena kalau seandainya mereka bermudah-mudah untuk berhutang, maka kita khawatirkan itu menjadi perkara yang biasa bagi mereka ketika mereka dewasa. Sekarang mungkin ketika mereka masih di bangku sekolah dasar, mereka berhutang 1 biji bakwan contohnya yang harganya 2.000. Ketika itu menjadi sebuah kebiasaan, nanti ketika mereka dewasa akan menjadi 200.000, 2 juta, dan seterusnya gitu. Ini harus kita pahami, karena itu bukan perkara yang mudah. Ditambah dengan kematian datang kapan saja, kita tidak tahu kapan datangnya dan di mana. Yang pasti kita akan meninggal. Nah, agar hal-hal seperti ini tidak terjadi kepada kita, maka kita harus menyelesaikannya. Minimal kita ketika berhutang, kita memberitahu kepada salah seorang di antara anak-anak kita, saya berhutang, ayah berhutang, ibu berhutang nih. Ya, yang mana ketika nanti sesuatu terjadi, anak kita ini mengetahui dan dia harus segera membayarkannya. Dia datang kepada orang tersebut, dia mengatakan dia akan bayar hutang. Kalau seandainya orang itu menghalalkannya, maka tidak ada masalah, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, dia harus segera melunasinya. Bahkan itu sebelum disolatkan. Ya. Nah, kita kembali kepada poin ini. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sallu ala sahibikum, berarti merupakan menyolatkannya itu adalah sebuah kewajiban, dan dia adalah fardu kifayah. Hadis yang kita baca tadi, ya, itu hadis dalam Sahih Bukhari hadisnya. Kemudian tentang masalah yang berikutnya, menguburkan jenazah. Ya, kita sudah sebutkan dalil tentang masalah fardu kifayahnya
memandikan, ya, kemudian juga mengkafankan, kemudian yang tadi adalah menyolatkan. Tentang kewajiban menguburkan, Nabi SAW sebutkan dalam sebuah riwayat dalam Sahih Muslim dibawa oleh sahabat Nabi SAW Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idhabu fadfinu sahibakum. Ya, Nabi mengatakan, maka pergilah kalian dan kuburkanlah saudara kalian. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fadfanu atau fadfinu sahibakum, ini menunjukkan bahwasanya menguburkan jenazah merupakan fardu kifayah. Ya, ini merupakan kewajiban kepada orang yang hidup untuk menguburkan orang yang meninggal. Itu merupakan termasuk di antara huququ al-mayyit. Jadi 4 ini dia adalah ghusluhu, memandikannya, yang kedua watakfinu, mengkafankannya, yang ketiga adalah as-salatu alaih, menyolatkannya, dan yang keempat adalah wadafnu, menguburkannya. Yang 4 ini merupakan haknya mayat dan merupakan kewajiban kepada orang-orang yang masih hidup. Baik, kemudian kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau mengatakan, "Wathnani la yughassalani wa la yusalla alaihima." Ya. Di sini beliau mengatakan ada 2 jenis mayat, ya, yang tidak dimandikan dan juga tidak disolatkan. Ya. Setelah beliau menyebutkan secara umum bahwasanya memandikan dan menyolatkan merupakan haknya mayat, kewajiban bagi orang yang hidup, ada 2 golongan orang yang tidak perlu dimandikan dan tidak perlu juga disolatkan. Di sini beliau mengatakan yang pertama adalah asyhadul ma'rakah. Ya. Beliau mengatakan yang pertama adalah asyahidu fi ma'arakatil musyrikin. Yang pertama adalah orang yang mati syahid dalam peperangan dengan orang-orang musyrik. Asyahid fi ma'arakatil musyrikin. Ini yang pertama. Yang kedua, beliau mengatakan dia adalah wasaqtu alladhi lam yastahilla sarikhan. Janin yang keguguran dan belum bersuara. Ya, yang kedua adalah wasaqtul ladzi lam yastahilla sarikhan. Dia adalah janin yang keguguran dan belum bersuara. Nah, terkait masalah ini, ya, tentang masalah 2 golongan yang disebutkan oleh beliau, ya, rahimahullah, bahwasanya seseorang yang seharusnya dia dimandikan, kemudian dikafankan, kemudian disolatkan dan dikuburkan, ada 2 orang jenis yang tidak perlu dilakukan hal itu kepadanya. Ya, dia tidak perlu untuk dimandikan dan juga tidak perlu untuk disolatkan. Ya, di sini yang pertama adalah asyhad. Ini seseorang yang mati syahid dalam peperangan dengan orang musyrik. Jadi dia dibunuh dalam peperangan tersebut oleh orang musyrik. Ya. Kemudian yang kedua dia adalah janin yang keguguran yang belum bersuara. Ya. Nah, terkait masalah ini Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, di situ beliau mengatakan syahidul ma'rakah la yusalla 'alaiha. Syahidul ma'rakah la yusalli 'alaihi. Orang yang mati syahid di dalam ma'rakah peperangan maka tidak perlu untuk disalatkan. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yusalli 'ala syuhada'i Uhud, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mensalatkan syuhada Uhud. Walam yu'raf anhu annahu shalla ala Uhud mimman ishtahada ma'ahu fi maghazi
wa kadzalika khulafa'uhu ar-rasyidun wa nawabuhum min ba'dihim. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyolatkan seorang pun syuhada Uhud, dan tidak diketahui bahwasanya beliau pernah menyolatkan seorang di antara orang-orang yang mati syahid di dalam peperangan bersama beliau. Begitu juga khulafa'ur rasyidun dan orang-orang yang menggantikannya setelahnya. Ya. Di sini kalau kita perhatikan, beliau menguatkan apa yang dikatakan oleh Abu Syuja di dalam mazhab Asy-Syafi'i ini. Nah, kita mengetahui Ibnu Qayyim rahimahullah itu bermazhab Al-Hambali. Ya. Jadi memang kalau kita perhatikan selama ini ya orang yang mati syahid itu hanya tidak dimandikan saja. Nah, di sini terjadi khilaf di antara para ulama apakah dia disolatkan apa tidak. Ya, tapi kalau dia tidak dimandikan itu memang iya. Ya, nah apa yang dinukilkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dan kitab beliau ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW juga tidak menyolatkan orang yang mati syahid. Dan ini yang harus kita bawa adalah mati syahid di medan peperangan. Ya, karena kan mati syahid itu banyak jenis-jenisnya, tetapi ini khusus kepada seseorang yang mati syahid dalam medan peperangan, maka dia tidak perlu dimandikan dan tidak perlu untuk disolatkan. Ya, bahkan di sini beliau menukilkan tidak ada dan tidak diketahui Nabi SAW pernah menyolatkan sahabat-sahabat yang meninggal ketika peperangan, dan juga khulafa'nya setelahnya, dan juga pengganti beliau setelahnya. Tetapi di sini kalau kita perhatikan terjadi khilaf di antara para ulama apakah memang seseorang yang meninggal di medan peperangan itu memang tidak disolatkan atau dia disolatkan. Ya, tapi kalau dia tidak dimandikan memang seperti itu keadaannya. Di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmahnya kenapa seseorang yang mati syahid itu tidak perlu dimandikan, karena nanti pada hari kiamat ya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan mereka dalam keadaan seperti itu. Ya, dalam keadaan seperti itu. Jadi darah-darah itu akan menjadi saksi atas bagaimana mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan dalam hadis lain disebutkan bahwasanya darah itu nanti akan mengeluarkan bau yang wangi. Yang wangi semerbak. Yang kita tahu biasanya darah itu berbau tidak sedap, ya. Tapi karena dia adalah darah yang berasal daripada seseorang yang mati syahid, ya, sehingga darah itu menjadi saksi atas bahwasanya dia telah berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya seseorang yang mati syahid tidak perlu untuk dimandikan jenazahnya. Ya, dibiarkan begitu saja kemudian dikafankan. Ya, karena darah-darah itu nanti akan menjadi saksi, dan itu merupakan kemuliaan. Seseorang yang mati syahid fi maidanil ma'rakah, di medan peperangan, ya, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan ibadah yang sangat mulia. Ya, ketika seseorang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seseorang tersebut meninggal, ya, maka orang tersebut mendapatkan kemuliaan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat, yang mana nanti dia tidak perlu dimandikan, dibiarkan begitu saja karena darah itu menjadi saksi, dan darah itu akan mengeluarkan bau yang wangi. Ya, bau yang wangi. Kemudian adapun tentang masalah janin, ya. Di sini beliau mengatakan juga yang tidak perlu dimandikan dan disolatkan adalah wasaqtul ladzi lam yastahila sarikhan. Ini yang kedua, janin yang keguguran yang belum bersuara. Ya. Di sini kalau kita perhatikan, janin ketika belum berusia 4 bulan, ya, di sana terjadi khilaf di antara para ulama tentang masalah apakah dia harus dimandikan dan disolat atau tidak. Ya.
Di sini dalam mazhabnya Syafi'i dinukilkan kalau beliau tidak perlu untuk dimandikan dan tidak perlu untuk disolatkan. Karena memang ketika janin itu keluar, ya, keguguran dan belum bersuara, berarti memang dia tidak hidup sebelumnya. Artinya ruh belum ditiupkan. Makanya beliau mengatakan, makanya kita katakan tadi 4 bulan gitu. Jadi kalau seandainya terjadi keguguran sebelum 4 bulan, maka memang seperti itu keadaannya. Dia tidak perlu untuk dimandikan, tidak perlu untuk disolatkan. Ya, karena memang secara anggota tubuh belum sempurna, masih ada yang belum tumbuh gitu sempurna. Ya. Nah, walaupun terjadi khilaf di antara para ulama, tetapi kalau kita perhatikan, kalau seandainya janin itu berusia kurang daripada 4 bulan, memang tidak perlu untuk dimandikan dan tidak perlu untuk disolatkan. Ya. Karena memang kenapa diberikan batas waktu 4 bulan seperti yang kita katakan tadi, karena ruh itu ditiupkan kepada janin, ya, dan ditentukan semuanya kepada dia adalah ketika dia berusia 4 bulan. Baru ditiupkan ruhnya, kemudian ditentukan tentang masalah takdir yang akan dia lalui. Ya. Maka jika kurang daripada 4 bulan, tidak wajib untuk disolatkan. Maka jika lebih, ya, maka sudah menjadi manusia dan manusia harus disolatkan. Nah, ini di antara apa yang disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Jadi kalau dia wasakat, keguguran itu, kalau dia 4 bulan ke bawah, maka dia tidak perlu untuk disolatkan dan tidak perlu untuk dimandikan dan disolatkan. Karena kalaupun saat dimandikan janin yang berusia 4 bulan, ya, itu dikhawatirkan nanti akan menyebabkan hal yang luar biasa kepada janin tersebut. Karena dia belum tumbuh secara sempurna anggota-anggota tubuhnya. Bisa jadi nanti kalau dipegang bagian-bagian tertentu akan copot dia. Ya. Kemudian ditambah dengan ruh belum ditiupkan sebelumnya. Ya. Nah, kalau dia berumur 4 bulan lebih, ya, artinya sudah ditiupkan ruh, kemudian juga sudah tumbuh bagian-bagian daripada tubuhnya, maka di sini ulama mengatakan dia harus dimandikan dan disolatkan. Semula mengatakan tidak memberikan batasan-batasan waktu tertentu, ya, namun apabila janin keluar kemudian tidak bersuara sama sekali dalam keadaan meninggal, maka dia tidak wajib untuk disolatkan. Ya, jadi yang kelompok yang pertama memberikan batasan-batasan dengan bulan gitu. Berarti kalau 4 bulan ke bawah tidak perlu untuk dimandikan dan disolatkan. Kalau 4 bulan ke atas baru disolatkan dan dimandikan, sekalipun dia keluar tidak bersuara. Yang kedua mengatakan bahwasanya tidak menentukan itu dengan batasan-batasan waktu yang ada, tetapi ketika janin itu keluar dari rahim seorang wanita tidak bersuara, artinya dia sudah meninggal, maka dia tidak wajib untuk disolatkan berapapun usia daripada janin itu. Ya, ini 2 pengecualian untuk orang yang meninggal setelah beliau mengatakan secara umum bahwasanya 4 hak bagi orang yang meninggal. Kewajiban kepada orang yang hidup adalah memandikan, kemudian mengkafankan, dan juga setelahnya adalah menyolatkan dan juga menguburkan. Kemudian beliau menyebutkan ada 2 jenis orang, ya, yang meninggal yang tidak perlu untuk disolatkan dan tidak perlu untuk dimandikan dan disolatkan. Yang pertama adalah asy-syahidu fi ma'rakatil musyrikin, seseorang yang mati syahid di medan peperangan. Ya, kemudian yang kedua adalah wasaqat alladzi lam yastahilla sarikhan, janin yang keguguran. Ya, di sini yang sudah kita terangkan tadi ada khilaf di antara para ulama tentang masalah ini, apakah dia mesti dengan jangka waktu 4 bulan lebih atau kurang, atau dia dipastikan ketika keluar tidak bersuara dia sudah tidak perlu untuk disolatkan seperti yang kita sampaikan tadi. Baik kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya kalau kita perhatikan, ya, setelah beliau menyebutkan secara umum tentang masalah hukum 4 yang tadi, ya, yang merupakan hak kepada
mayat, beliau menyebutkan secara detail tentang masalah ghuslul mayyit, tentang masalah memandikan mayat. Di sini beliau mengatakan rahimahullah, wa yughassilu al-mayyit witran wa yakunu fi awwali ghuslihi sidrun wa fi akhirih syai'un min kafur. Ya. Di sini beliau mengatakan rahimahullah bahwasanya jenazah dimandikan secara ganjil bilangannya, ya. Apakah 3 kali siraman atau 5 kali siraman, ya, bisa diwujudkan dengan ember yang ada, ya. Kemudian wa yakunu fi awwali ghuslihi sidrun, pada awal pemandian dicampur dengan daun sidir dan daun bidara. Wa fi akhirih, dan pada akhir pemandian dicampur dengan syai'un min kafur, sedikit daripada air kafur. Ini yang kafur barus yang kita ketahui. Ya. Di sini kalau kita perhatikan, adapun masalah memandikan, sebenarnya ada 2 bentuk ya cara memandikan mayat ini secara umum gitu. Yang pertama ada cara yang biasa. Biasanya maksudnya adalah kalau seseorang melakukan hal ini, maka dia sudah dianggap memandikan mayat, sudah cukup gitu. Kemudian yang kedua ada cara yang mustahabbah, cara yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk melakukan hal itu. Ya, cara yang mujzi dalam bahasa fikihnya yang cukup gitu ya, adalah ketika seseorang memastikan bahwasanya seluruh tubuh mayat ini daripada ujung kakinya sampai ujung rambutnya tersentuh oleh air. Ya, ketika sudah dipastikan bahwasanya daripada ujung rambutnya ke ujung kakinya tersentuh oleh air, maka dikatakan mandinya sah. Tanpa dia melakukan apapun sebelum dan sesudahnya orang yang mandikan tadi. Kalau dia sudah memastikan bahwasanya seluruh tubuh daripada mayat ini tersentuh air wudu, mandi, ya air itu, maka sudah cukup. Ya. Tetapi cara yang mustahabbah, yang ma'murah, yang merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada langkah-langkahnya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis dan disebutkan oleh para ulama tentang masalah itu. Apakah ulama-ulama al-mutaqaddimun yang lalu ataupun ulama-ulama al-mutaakhirin yang sekarang tentang masalah itu. Nah, terkait yang beliau sebutkan bahwasanya ketika mayat dimandikan, itu dimandikan secara ganjil. Nah, jadi kalau kita ingin memandikan mayat, ya kita siapkan dengan 3 kemudian 5 ember gitu. Yang mana itu berisi dengan air. Yang mana ini semua akan kita gunakan untuk memandikan mayat. Begitu sunnahnya gitu. Ya, jadi kita sesuaikan dengan bentuk fisik daripada yang meninggal. Kalau dia mungkin besar, maka kita membutuhkan 5 ember air. Kalau seandainya kecil, maka kita cuma membutuhkan 3 ember air. Kalau dia lebih kecil lagi, mungkin hanya 1 ember saja cukup gitu. Jadi kita sesuaikan, ya, dan kita usahakan dia berbentuk ganjil bilangannya. Kemudian yang pertama dicampur dengan daun sidir. Jadi ember yang pertama itu ya akan kita siramkan kepada mayat, itu dicampur dengan air sidir. Air sidir itu adalah air daripada daun bidara. Dan yang terakhir itu adalah air daripada kafur barus. Ya, karena hikmahnya 2 hal ini dapat menetralisir bau yang keluar daripada mayat. Ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan tentang masalah hukum memandikan mayat yang sudah sebutkan di awal, hukumnya adalah fardu kifayah, dan juga ini merupakan yang sudah kita sampaikan kesepakatan daripada imam mazhab yang 4. Ya, seperti hadis yang kita baca tadi. Nah, ketika kita memandikan mayat, ya, hendaklah yang menjadi ketua daripada memandikan itu adalah orang yang benar-benar tahu tentang tata cara memandikan mayat sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia harus tahu nih bagaimana cara memandikan, langkah-langkahnya. Walaupun ada cara yang simple,
Ya, itu juga diperbolehkan, tetapi kita tentu ingin memberikan yang terbaik kepada si mayat. Ya, dan kita mendapatkan pahala dengan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu yang pertama. Ini bagi yang memandikan, minimal ketuanya gitu. Kalau seandainya yang memandikan itu ada 5-6 orang, berarti yang pertamanya ada salah seorangnya adalah orang yang mengetahui ilmu tentang masalah ini, ilmu tata cara menyelenggarakan jenazah, daripada memandikan, mengafankan, menyolatkan dan mengantarkannya ke kubur. Kemudian yang kedua, seluruh yang memandikan haruslah ada orang-orang yang amanah. Ya, kenapa demikian? Karena dia akan menjumpai hal-hal yang tidak dia jumpai kepada orang-orang yang hidup. Maka ini bisa jadi menjadi sebuah aib bagi si mayat. Ya, ketika dia melihatnya. Maka haruslah orang-orang yang memandikan itu orang-orang yang amanah. Maksudnya adalah dia tidak menceritakan tentang hal-hal yang aneh yang dia lihat pada jenazah kepada orang lain. Ya, sebegitunya gitu. Sehingga ketika dia memandikan, apa yang dia lihat itu dia diamkan saja. Dia tidak perlu menceritakannya kepada orang lain. Itu gunanya disebut oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah yang memandikan itu adalah orang-orang yang berilmu di antara kalian, dan juga orang-orang yang al-amin, orang-orang yang amanah. Nah, ini penting, ya. Jadi sebenarnya bukan hanya aibnya orang yang hidup saja yang perlu kita jaga, yang tidak perlu kita sebarkan, yang harus kita tutup, tapi aib orang yang meninggal pun harus gitu. Ya, ini menunjukkan betapa indah dan luar biasanya Islam ini. Baik, mungkin sampai di sini untuk kita sampaikan ya tentang masalah hukum terkait apa yang harus dilakukan kepada orang yang sudah meninggal. Kemudian juga kita ambil sedikit tentang masalah memandikan. Insya Allah nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan menerangkan, membaca tata cara memandikan mayat ini sesuai dengan mazhabnya Asy-Syafi'i. Ya, yang beliau sebutkan dalam kitab beliau ini. Baik, mungkin demikian yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik kelemahan daripada diri saya pribadi. Aku ma tasma'un, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan kita ucapkan kepada guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala, yang sudah menyampaikan kepada kita hukum-hukum yang berkaitan dengan pengurusan atau fardu kifayah jenazah. Dan kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun berada, di kesempatan kali ini untuk kitab Al-Ghayah wa Taqrib atau Matan Abu Syuja kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan pembahasannya. Baik kaum muslimin muslimah, langsung saja kita putarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu untuk menunaikan salat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat fardu asar, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.